Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 7 Juli 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan. Ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Saudara-saudara kekasih, penulis Ibrani mengawali suratnya dengan pernyataan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Memang awalan yang tidak lazim pada zamannya. Pada masa itu, para penulis surat biasanya memulai surat dengan memperkenalkan dirinya. Sang penulis tidak menganggap itu sebagai hal yang penting. Dia langsung memulai dengan memperkenalkan Allah yang dikenalnya melalui pribadi anaknya Yesus Kristus. Sang penulis menyatakan bahwa Allah selalu ingin menyapa manusia. Frasa berulang kali memperlihatkan bahwa dari zaman ke zaman, para nabi menyampaikan berita yang relevan pada zamannya. Sedangkan frasa pelbagai cara menyeratkan bahwa para nabi secara kreatif dengan cara-cara manusiawi menyampaikan kebenaran Allah yang telah diterimanya. Para nabi berupaya dengan berbagai cara agar para pendengarnya paham, kadang dengan menggunakan alat peraga. Itu berbeda dengan Yesus. Ia menyatakan Allah dengan pribadinya sendiri. Yesus menyatakan kepada manusia, siapakah Allah itu? Dia menyatakan Allah itu dengan dirinya sendiri. Yesus adalah Allah. Sang penulis menyatakan bahwa sapaan Allah melalui para nabi itu tidak cukup. Sehingga Allah pada masa yang telah ditetapkannya merasa perlu berkomunikasi melalui anaknya Yesus Kristus
yang adalah gambar wujud atau karakter Allah. Itu berarti manusia dapat mengenali Allah yang sebenarnya jika mereka melihat Yesus. Dengan demikian, penulis menegaskan adanya kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Yang pertama, surat Ibrani ini dimulai dengan penegasan bahwa Yesus Kristus adalah puncak dari pernyataan Allah kepada manusia. Allah berbicara melalui para nabi di masa lalu, tetapi pada zaman akhir ini, Ia berbicara melalui Yesus yang adalah anaknya dan memiliki otoritas penuh. Yang kedua, ayat 1 ini menjelaskan bahwa Allah telah berkomunikasi dengan manusia sejak dahulu kala, menggunakan para nabi sebagai perantara. Berulang kali dan dalam pelbagai cara menunjukkan bahwa komunikasi Allah tidak hanya sekali, tetapi terjadi secara bertahap dan dalam berbagai cara. Mungkin melalui mimpi, penglihatan, atau peristiwa sejarah. Dan di ayat 2 menegaskan bahwa Yesus memiliki otoritas dan hak atas segala sesuatu karena Ia adalah anak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa dari dulu sampai sekarang Tuhan telah berbicara kepada kami dalam pelbagai cara. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.